La ilaha illallah Muhammadun. Oke, kita lanjutkan. Ada teori juga saya bawa dari ranah sosiologi, cuma ini nambah-nambah referensi saja untuk nambah wawasan kita. Di mana sih titik-titik yang membuat manusia menderita itu? Ada teori dari Talcott Parsons, dari teori fungsional sebenarnya, fungsionalisme dalam sosiologi. Cuma ini saya ambil untuk menunjukkan di situ loh manusia itu sebenarnya betapa dia tidak sempurna, sehingga mengundang penderitaannya. Katanya Parsons, manusia itu punya 3 karakter, punya 3 dasar eksistensi. Yang pertama apa? Ketidakpastian. Maksudnya apa ketidakpastian? Manusia tidak bisa menjamin dirinya aman atau dirinya sejahtera. Keamanan dan kesejahteraan dirinya bergantung pada banyak hal lain di luar dirinya. Ini katanya sosiologi. Kita sudah hati-hati, orang lain hati-hati, kita dapat masalah. Nah, itu berarti apa? Hidup kita serba tidak pasti. Manusia tidak bisa menjamin keamanan dan kesejahteraannya sendiri. Ini katanya Parsons, ini dasar eksistensinya manusia. Ketidakpastian yang pertama. Tidak mesti yang paling tekun belajar nilainya paling tinggi. Tidak pasti yang paling ganteng nanti dapatnya juga yang paling cantik. Tidak pasti yang paling paham ilmu kedokteran dia yang paling sehat. Manusia itu serba tidak pasti. Yang kedua, tidak berdaya. Ciri yang kedua adalah manusia tidak punya daya yang cukup untuk mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Ini seperti kalau kita mengusahakan sesuatu, itu kan kita tidak punya kuasa untuk hasilnya persis seperti yang kita inginkan. Tergantung dengan banyak hal yang lain. Saya tidak bisa ngatur misalnya teman-teman yang mendengarkan ngaji ini harus paham semua yang saya sampaikan. Pasti tidak bisa begitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri untuk gimana caranya saya bisa ngaji 5 jam non-stop dan tidak capek. Itu tidak bisa. Manusia banyak punya ciri ketidakberdayaan. Kita sih inginnya virus ini selesai bulan depan, tapi kan juga tergantung banyak hal. Ternyata manusia yang sering sombong itu punya ciri sebenarnya yang kedua, ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan itu manusia itu berhadapan dengan situasi yang serba terbatas tentang dirinya dan lingkungannya. Jadi kita ini berhadapan dengan banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, berhadapan dengan orang lain yang sama-sama punya keinginan, sehingga kadang-kadang kita harus menegosiasi ulang keinginan kita, berhadapan dengan diri kita yang penuh keterbatasan-keterbatasan yang pada saatnya bahkan kita sendiri juga akan tidak ada. Itu namanya ciri ketiga manusia itu berkarakter kelangkaan. Dari karakter eksistensial ini menunjukkan bahwa ya memang manusia itu akan berhadapan dengan penderitaan-penderitaan, ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Ini sumbernya penderitaan. Padahal ini dasar eksistensi manusia. Yuk kita lanjutkan. Itu tadi dari ranah sosiologi. Sekarang dari ranah teodisi. Teodisi ini cabang filsafat yang membahas tentang kejahatan. Ini dulu mungkin saya ingat pernah
ngaji satu sesi khusus tentang kejahatan. Kalau ini kita siap-siap bermain akal ya, bermain rasio. Ada dialog-dialog, ada jawaban-jawaban. Sering saya bilang kalau hasil kalkulasi akalnya manusia selalu ada kelemahan-kelemahannya. Teodisi menjawab bahwa penderitaan itu perlu loh. Mengapa kok perlu? Kan ada jawaban yang pertama begini. Kenapa kok harus ada penderitaan dalam hidup? Ada jawaban, penderitaan itu hukuman atas orang-orang yang berdosa. Penderitaan itu ujian biar nanti orang dihapus dosanya, kemudian bisa masuk surga. Penderitaan itu untuk membuat orang semakin sadar dan semakin bermoral. Nah, ini jawaban ini kan sering kita dengar. Oke, di akhir sesi musibah ini saya ingin memberi sedikit bantahan, sedikit sanggahan terhadap argumen tentang perlunya penderitaan ini. Ini bahan diskusi untuk teman-teman nanti ya. Kalau jawabannya penderitaan itu adalah hukuman atas orang yang berdosa, kemudian biar orang yang berdosa nanti bahagia di surga, dan seterusnya, biar orang yang berdosa sadar dan moralnya semakin bagus. Dalam kenyataannya ada beberapa kontradiksi, paradok. Misalnya begini untuk membantah, apakah musibah itu hukuman? Kalau itu hukuman, bagaimana dengan anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa? Misalnya dulu kita bilang, waktu ada tsunami, wah harusnya kita ini segera tobat. Kita sering dihukum dengan tsunami. Loh, kalau memang hanya hukuman alasannya adanya tsunami itu karena dosa-dosanya sudah berat sehingga dihukum dengan tsunami, lawang banyak juga anak-anak kecil yang jadi korban. Banyak orang baik-baik, rohaniwan, agamawan, ulama yang jadi korban juga. Berarti tidak bisa dong disebut itu sepenuhnya adalah hukuman. Nah, itu jawaban tentang bahwa bencana itu hukuman. Ini bahan diskusi. Yang kedua, nanti yang dapat bencana di dunia akan mendapatkan balasannya di surga. Ini bahan diskusi ya, saya tidak bilang bantahan ini pasti benar. Ada yang bantah begini, loh kenapa kok harus ada bencana? Bencana itu biar kita nanti susah di dunia, senang di surga. Loh apa Allah itu kan maha baik. Masa Allah mau memberi kita surga aja syaratnya begitu beratnya? Nah, itu ada yang membantah begitu. Kalau Tuhan mencintai kita, mengapa sih kita harus disiksa dulu sebelum kita masuk surga? Nah, ini kritik terhadap yang menjawab tadi bahwa hukuman dengan bencana itu nantinya akan mendapat balasan di surga. Silahkan nanti teman-teman ya jadi materi diskusi. Terus yang ketiga tadi juga bilang, loh ini biar moralnya orang jadi baik no. Dengan bencana kan nanti orang jadi sadar. Dalam kenyataannya ada loh yang gara-gara bencana orang tidak jadi sadar, tapi malah putus asa, merasa hidupnya hancur. Jangan-jangan juga malah ada yang murtad gara-gara ada bencana. Nah, ini juga tahan. Saya bilang tadi, apapun itu kalau masih pemikirannya manusia pasti ada celah-celah yang bisa didiskusikan. Karena manusia cirinya tidak sempurna.
Terus, itu jawaban pertama. Kalau ada yang bilang penderitaan, musibah itu perlu sebagai hukuman atau balasan nanti di surga, atau demi orang naik level semakin baik secara moral. Yang kedua, kalau ada yang bilang begini, musibah itu harus dilihat secara luas, jangan dilihat parsial. Coba kita cek, jumlah orang yang mengalami musibah pasti lebih sedikit daripada orang yang tidak mengalami musibah. Berarti kebahagiaan lebih banyak daripada penderitaan. Secara umum alam ini sebenarnya tertib. Nah ini jawaban ini juga bisa dibantah. Kalau ada orang ngomong seperti itu dengan jawaban bahwa melihatnya ya harus lebih luas, logika ini bisa dijawab berarti harus ada orang yang dijatah menderita demi ketertiban semuanya. Berarti ada kebahagiaan orang-orang tertentu yang ditukar dengan kebahagiaannya semua orang. Ini juga bantahan terhadap jawaban bahwa musibah itu ya melihatnya secara luas, nanti banyak hikmah, banyak manfaat yang kita ambil dari sana. Ini bisa dibantah, kebahagiaan kok ditukar, kebahagiaan orang tertentu ditukar dengan kebahagiaannya banyak orang. Karena orang sedikit tadi yang mengalami bencana, yang lain tinggal mengambil hikmahnya. Ini bahan diskusi juga. Di sesi-sesi terakhir saya malah membawa bahan diskusi biar kita latihan berpikir. Ada juga yang ini agak teologis. Kalau ada orang tanya macam-macam tentang bencana, apakah bencana itu, terus dibantai, terus dijawab begini, sudahlah kita ini manusia, jangan banyak protes. Allah lebih tahu segalanya, sudahlah diam saja. Nah itu terus. Ya, kalau ini bisa dibantahnya gampang. Masa orang yang mengalami kesulitan, orang yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak boleh protes. Allah kan maha baik, Allah kan maha kuasa, tidak apa-apa dong kita mengadu padanya. Itu contoh bantahannya. Nah, jadi ini sesi teodisi. Teodisi itu memang salah satu cabang yang sampai hari ini tidak selesai membahas tentang penderitaan, musibah, bencana, dan dihubungkan dengan Tuhan. Ada juga argumen yang membantah, yang tidak mau menyambungkan bencana dengan Tuhan. Jadi kan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa bencana itu sumbernya Tuhan. Orang-orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini, Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini, Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Ada yang menjawab bantahan itu. Yang pertama, apa iya Allah jadi sumber penderitaan? Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu kan kita yakini maha kuasa, maha baik. Kalau dia maha baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu
apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baiknya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang maha kuasa pasti dan maha baik, pasti punya tujuan baik dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus-terusan misalnya. Anak kecil yang dilarang main game terus-terusan ini menderita kan, karena dia pinginnya main game terus-terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan, biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Bantahan yang ketiga, pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi, dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana. Karena kalau Allah sumber penderitaan, berarti kita tidak punya hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah. Target kita, tujuan kita, sandaran kita Allah. Tapi kalau Allah sudah kita jadikan sumbernya penderitaan, ya kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan. Kita tidak ada lagi yang memberi motivasi. Kita tidak punya motivasi, tidak punya target sandaran untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Lah ini sumbernya dari Allah. Apa bisa aku minta keringanan? Apa bisa biar ini tidak jadi menderita? Wong ini sudah keinginannya Allah. Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi. Saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi.